siapa yang melakukan kesalahan dan dia tidak sengaja melakukan karena lupa ataupun dia dipaksa melakukan, maka Allah pun telah memaafkan pada kesalahannya. pesan Nabi di dalam hadis, Allah itu maha mengerti. Sungguh Allah maha memaafkan, sungguh Allah mengetahui yang mana yang dipaksakan, yang mana kehendak sendiri. Sungguh Allah maha memaafkan, sungguh Allah mengetahui yang mana yang dipaksakan, yang mana kehendak sendiri. Barang siapa yang melakukan kesalahan dan dia dipaksa melakukan, hatinya tidak menyetujui, maka Allah memaafkannya. Masya Allah, terima kasih teman-teman Nash yang telah memberikan kita sebuah lagu yang diambil dari hadis Rasulullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawazali an ummati al khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan daripada umatku yang salah dan yang lupa, yang khilaf dan yang lupa dan juga yang dipaksakan untuknya. Alhamdulillah ya. Kan ada doanya tuh Bella. Di mana tuh di surah Al-Baqarah? Rabbana, coba Rabbana la innasina. Kita minta maaf ketika kita salah dan juga lupa supaya Allah memaafkan kesalahan-kesalahan apa yang kita lupakan. Nah yang penting ini nih ada yang terakhir nih teman-teman Nash. Ada yang mengatakan kesalahan yang dipaksa. Kita beruntung nih tinggal di Indonesia. Gak ada yang maksain kita. Gak boleh pakai hijab. Gak ada lagi intimidasi. Gak boleh sholat. Gak ada yang begitu. Jadi kita bebas melakukan amal sholat di Indonesia ini. Kita berbahagia sebagai anak muda muslim Indonesia. Sehingga kita bisa melakukan amalan tanpa paksaan. Dan meninggalkan apa yang dilarang agama tanpa paksaan juga. Nah itu kebahagiaan kita. Karena 3 yang dimaafkan, yang lupa, yang khilaf, dan juga yang dipaksakan. Ketika sudah dipaksakan itu insya Allah terlepas dosanya. Mudah-mudahan kita semua terlepas daripada dosa. Nah sekarang kita mau dengerin kisah hikmah dari Pak Ustadz Maulana. Silahkan Pak Ustadz. Kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah hikmah. Kisah hikmah ini tentang malaikat penjaga ars Allah lupa bertasbih. Lah, bukannya para malaikat itu taat? Menarik kisah ini. Kisah ini adalah bentuk aplikasi bagaimana ternyata makhluk Allah yang namanya malaikat pun pernah lupa bertasbih. Padahal mereka memuji Allah, bertasbih, berzikir selama-lamanya. Dalam artian sepanjang diciptakannya, senantiasa taat. Kisah ini pelakonnya adalah langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertawaf. Ketika beliau bertawaf, tiba-tiba ada sosok orang Arab Badui. Arab Badui itu dari gunung, tiba-tiba datang juga bertawaf dengan suara yang kencang. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sambil bertawaf. Ingat ketika tawaf, terserah kita mau baca apa sebenarnya pada waktu tawaf. Mau qul huwallahu ahad, ya Allah, bismillah, bismillah, astagfirullah, boleh aja. Sebagaimana
Rasulullah melihat laki-laki ini, sosok Arab Badui ini bertawaf sambil berkata, "Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim." Rasulullah ikut dari belakang. Sosok yang mulia, sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ikut dari belakang. Ikut juga Rasulullah mengucapkan kata-kata itu, mengikuti. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Rasulullah juga berkata, "Ya Karim, ya Karim." Pada waktu tawaf ini, sang laki-laki Arab Badui ini berkata, "Lah, ini orang lagi mengolok-olok aku. Laki-laki tampan ini, laki-laki ganteng ini ngikutin aku." Hah? Pada saat tawaf dia berkata, "Hei, laki-laki tampan." Dia tidak tahu Rasulullah. Karena jarang turun ketemu Rasulullah. Dia langsung berkata, "Wahai tampan, wahai orang ganteng, akan kuadukan kepada Rasulullah. Karena kau sudah mengolok-olok aku lagi ibadah. Kau lagi olok-olok aku kan?" Kata Nabi, "Apa kamu tidak tahu nabimu?" "Tidak. Akulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam," disebutkan. Pada saat itu laki-laki itu langsung kaget, langsung mencium kaki Rasulullah. "Maaf ya Rasul, aku tidak tahu, maafkan." Langsung Nabi mengangkat laki-laki itu, "Jangan, aku tidak mau takabur dengan diperlakukan seperti ini. Jangan. Pada saat itu malaikat Jibril alaihissalam datang, memberikan informasi kepada Rasulullah bahwa ada salam dari Allah kepadamu ya Rasulullah. Engkau begitu mulia, tidak mau disembah-sembah seperti itu. Kagum Allah terhadap perlakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah mengingatkan kepada laki-laki itu, "Kenapa kau berkata ya Karim, ya Karim?" Aku mau tanya, kenapa kau berkata ya Karim, ya Karim? Aku berkata ya Karim, aku mengagumi Allah. Aku akui betapa banyak kesalahanku, betapa banyak dosaku. Allah maha baik, Allah baik sekali sama saya. Walaupun aku sudah banyak dosa, tapi Allah masih mengampuni aku. Oh kok gitu? Baiklah, kamu pasti diampuni oleh Allah. Kamu dimaafkan oleh Allah. Apa kata laki-laki itu? Laki-laki itu menangis. Kenapa? Ya Rasulullah, ketahuilah ketika kita dihitung amal ibadah kita, maka manusia pun saling menghitung. Dia menghitung ibadahnya, itulah manusia. Dan ketika manusia itu mengingat dosanya, betapa makfirahnya Allah terhadapnya. Dan ketika banyaknya maksiat yang kita lakukan, ternyata disitulah ampunan Allah begitu luas. Dan ketika kita kikir, disitulah kita melihat betapa dermawannya Allah terhadap diri kita. Kita pelit tidak mau berkurban, tapi Allah masih memberikan kita kesempatan. Ketahuilah, ketika laki-laki ini menjelaskan 4 kalimat itu, Rasulullah malah menangis. Serentak para malaikat ars pada saat itu berhenti, lupa untuk bertasbih. Kenapa lupa bertasbih? Karena memperhatikan Rasulullah yang lagi menangis. Karena kenapa? Mendengarkan ucapan orang Arab Badui ini. Maka kisah ini menarik dan tercantum bahwa kisah ini penyebab dalam artian malaikat penjaga aras pada saat itu lupa bertasbih karena melihat Rasulullah menangis ketika menyimak sosok laki-laki itu mengutarakan kata-kata tersebut. Dari kisah ini kita bisa menarik hikmah. Apa hikmahnya? Nabi sangat mulia. Dengan merendahkan hati beliau sekalipun diberi keistimewaan, memberi syafaat. Di hari kemudian beliau mau ikut ibadah di belakang orang. Ini harusnya seperti itu. Kadang-kala kita, aku mau jadi makmun sama dia. Dia pakai celana biasa, dia bukan ustadz. Kadang-kala kita tidak mau mundur jadi makmun. Ini pembelajaran. Jangan sombong. Bahkan Nabi disentuh kakinya, Nabi berkata, "Jangan, aku tidak mau takabur." Yang kedua, di hari kemudian
tepatnya di pada masyarakat akan ditimbang, akan diperhitungkan amal kebaikan manusia, baik buruknya, kecil besarnya. Dan ingat, dari kata-kata sosok laki-laki ini yang membuat Rasulullah menangis, menarik sekali untuk kita telaah. Bahwa ketika dihitung-hitung amal ibadah, ternyata manusia malah perhitungan. Ketika kita mengingat dosa-dosa kita, maka disitulah kan kita lihat betapa besar maghfirahnya Allah. Dan ketika kita melakukan dosa, mengingat banyak maksiat, maka betapa luasnya ampunan Allah. Dan yang keempat, kata-kata sosok laki-laki ini menyebabkan Rasulullah menangis. Ketika kita kikir, ternyata Allah Maha Dermawan. Ingat hikmah yang berikutnya. Ayo, renungi nasihat-nasihat orang. Kalau perlu resapi sehingga meneteskan air mata. Ingat, ada mata nanti dari kemudian tidak akan menangis, yakni mata yang senantiasa mengingat dosa-dosanya. Kemudian hikmah berikutnya, tangisan bisa datang dari nasihat. Tangisan haru datang karena mendapatkan ampunan dan derajat. Laki-laki ini menangis karena mengingat dosanya. Rasulullah menangis karena mendengarkan nasihat. Dan parah malaikat Allah menangis karena melihat Rasulullah sedang menangis. Dan akhirnya hikmah berikutnya yang keenam adalah malaikat penjaga aras senantiasa membaca tasbih dan tahmid. Untuk itu mari bersifat malaikat senantiasa banyak bertasbih dan bertahmid. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Jadi kita bisa lupa ketika kita takjub pada sesuatu. Ini Betul. pembelajaran juga untuk para manusia. Ketika takjub pada sesuatu, pada manusia, jangan sampai lupa sama Allah. Masya Banyak Allah. takjub sama istrinya, takjub sama suami, takjub sama anak-anak, tapi lupa takjub pada Allah Subhanahu wa Betul, Ta'ala. betul, betul, Jadi, Makanya betul. langsung ucapin Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Atau subhanallah. Kalau memuji orang, Masya Allah gantengnya. Ya amin, ingat Allah. Alhamdulillah. Ganteng banget Oh, kamu nggak ya. boleh. Harus ada Masya Allah. Kembalikan Betul. dulu kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz ini bisa jadi pelajaran buat semuanya. Dan kita bisa ambil hikmahnya ya. Sesuai dengan temanya tadi ada kisah hikmah dari Pak Ustadz Maulana. Buat jemaah yang di rumah jangan kemana-mana. Masih banyak ilmu yang akan dibagikan oleh para narasumber kita. Jadi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah.